my wildest dream is to design artificial intelligence that is our friend, you know. Anda tahu, mimpi terlihat saya adalah merancang kecerdasan buatan yang nantinya akan menjadi sahabat manusia. If you have an AI system that helps us understand mathematics, you can solve the economy of the world. Jika kita memiliki sistem AI yang bisa membantu memahami matematika, maka kita bisa memecahkan masalah ekonomi dunia. If you have an AI system that can understand humanitarian sciences, we can actually solve all of our conflicts. Dan jika kita memiliki sistem AI yang mampu memahami ilmu-ilmu kemanusiaan, maka kita bisa menyelesaikan semua konflik yang ada. I want this system to, given Einstein's equations, take it and solve new physics, you know. Saya ingin sistem ini mampu menggunakan persamaan Einstein dan Maxwell, lalu mengembangkan dan memecahkan fisika baru. If you understand physics, you can solve the energy problem. So you can actually design ways for humans to be the better version of themselves. Kalau kita memahami fisika, maka kita bisa menyelesaikan persoalan energi dunia, dan itu artinya kita bisa merancang cara agar manusia bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. I'm Ramin Hassani. I'm the co-founder and CEO of Liquid AI. Saya Ramin Hassani, salah satu pendiri sekaligus CEO Liquid AI. Liquid AI is an AI company built on top of a technology that I invented back at MIT. It's called neural networks. Liquid AI adalah perusahaan kecerdasan buatan yang dibangun berdasarkan teknologi yang saya temukan di MIT yang disebut Liquid Neural Network atau jaringan saraf cair. These are a form of flexible intelligence as opposed to today's AI systems that are fixed basically. Ini adalah bentuk kecerdasan yang fleksibel berbeda dengan sistem AI masa kini yang pada dasarnya bersifat kaku atau tetap. So think about your brain. Jadi bayangkan mengenai otak manusia. You can change your thoughts. When somebody talks to you, you can completely change the way you respond. You always have a mechanism that we call feedback in your system. Anda bisa mengubah pikiran saat seseorang berbicara dengan Anda, dan Anda bisa merespon dengan cara yang sepenuhnya berbeda, karena dalam otak Anda ada mekanisme yang disebut umpan balik atau feedback. So basically, you receive information from someone as an input, you basically process that information and then you reply. For liquid neural networks, we simply got those feedback mechanisms and we added that to the system. Ketika Anda menerima informasi dari seseorang, Anda memprosesnya lalu memberikan respon. Nah, dalam Liquid Neural Networks, kami menambahkan mekanisme umpan balik itu ke dalam sistem. So that means it has the ability of thinking. That property is inspired by nature. Artinya, sistem ini memiliki kemampuan untuk berpikir, dan kemampuan ini terinspirasi langsung dari alam. We looked at brains of animals, and in particular, a very, very tiny worm called C. elegans. Kami mempelajari otak hewan, terutama dari seekor cacing kecil bernama C. elegans. The fascinating fact about the brain of the worm is that it shares 75% of the genome that it has with humans. We have the entire genome mapped. Fakta yang menarik adalah 75% genom cacing ini sama dengan genom manusia, dan seluruh genomnya sudah berhasil kami petakan. So we understand a whole lot about the functionality of its nervous system as well. Jadi kami bisa memahami dengan baik fungsi sistem sarafnya. So if we understand the properties of cells in the worm, maybe we can build intelligent systems that are as good as the worm. Jika kita bisa memahami karakteristik sel-sel cacing, mungkin kita bisa membangun sistem cerdas yang setara dengan kecerdasan cacing itu. And then evolve them into systems that are better than even humans. Dan kemudian mengembangkannya menjadi sistem yang lebih baik bahkan daripada manusia. The reason why we're studying nature is the fact that we can actually having a shortcut through exploring all the possible kind of algorithms that you can design. You can look into nature, that would give you like a shortcut. The faster get into efficient because nature has done a lot of search, billions of years of evolution, right? Alasan mengapa kami mempelajari alam adalah karena kenyataan bahwa kami sebenarnya dapat memiliki jalan pintas dengan menjelajahi semua jenis algoritma yang mungkin dapat Anda rancang. Anda dapat melihat ke alam, dan itu dapat memberi Anda jalan pintas untuk mendapatkan algoritma yang efisien dengan lebih cepat karena alam telah melakukan miliaran tahun evolusi. Benar kan? So we learned so much from principles. Jadi kami belajar banyak dari prinsip-prinsip tersebut. I just brought a tiny principle from the worm into artificial neural networks, and now they are flexible and they can solve problems in an explainable way that was not possible before.
Saya hanya mengambil satu prinsip kecil dari cacing itu lalu menerapkannya pada jaringan saraf buatan, dan sekarang sistem ini menjadi fleksibel dan mampu memecahkan masalah dengan cara yang dapat dijelaskan atau sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. AI is becoming very capable, right? Saat ini AI telah menjadi sesuatu yang sangat mumpuni, bukan? Reason why AI is hard to regulate is because we cannot understand the system. Even the people who design the system don't understand those systems. They are black boxes. Masalahnya, AI sangat sulit untuk diatur, bahkan para penciptanya pun sering tidak memahami bagaimana sistem ini bekerja, dan itulah yang disebut dengan black box atau kotak hitam. With Liquid, because we are fundamentally using mathematics that are understandable, Dengan Liquid, karena kami menggunakan dasar matematika yang dapat dipahami, we have tools to really understand and pinpoint which part of the system is responsible for what. punya alat untuk mengetahui bagian mana dari sistem yang bertanggung jawab atas fungsi tertentu. You're designing white box systems. So if you have systems that you can understand their behavior, Kita sedang merancang apa yang disebut sebagai white box systems atau sistem yang transparan dan dapat dipahami. then even if you scale them into something very, very intelligent, you can always have a lot of control over that system because you understand it. Jika Anda memiliki sistem yang perilakunya bisa dipahami, maka meskipun sistem itu nantinya menjadi sangat-sangat cerdas, Anda tetap dapat mengendalikannya karena Anda memahaminya. You can never let it go rogue. Dan Anda tidak akan pernah kehilangan kontrol atasnya. So all of the crises we're dealing with right now, doomsday kind of scenarios, is all about scaling a technology that we don't understand. Karena itulah, semua kekhawatiran akan skenario-skenario kiamat muncul dari ketakutan terhadap teknologi yang kita tidak pahami dan kita biarkan tumbuh terlalu cepat. With Liquid, our purpose is to really calm people down and show people that, hey, you can have very powerful systems. You have a lot of control and visibility into their working mechanisms. Dengan Liquid, tujuan kami adalah untuk menenangkan publik dan menunjukkan bahwa, hey, Anda bisa memiliki sistem yang sangat kuat, namun tetap dengan kendali dan transparansi penuh atas cara kerjanya. The gift of having something very super intelligence is massive, and it can enable a lot of things for us. Memiliki teknologi dengan kecerdasan yang super adalah anugerah besar, dan itu bisa membuka banyak peluang bagi umat manusia. But at the same time, we need to have control of knowledge because this is the first time that we're going to have a technology that's going to be better than all of humanity combined. Tapi di saat yang sama, kita perlu memastikan bahwa kita tetap memiliki kontrol penuh atas teknologi tersebut. Karena ini adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia menciptakan teknologi yang mungkin lebih cerdas daripada gabungan seluruh umat manusia.